Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat dan salam bahagia calon guru penggerak Angkatan 5. Perkenalkan, nama saya Suryani Nasution SPD, CGP asal SMA Negeri 4 Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Di sini saya akan menyelesaikan tugas demonstrasi kontekstual, yaitu dilema etika dan bujukan moral dalam pengambilan keputusan. Di sini saya akan mewawancarai Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Bagan Sinembah, yaitu Bapak Muhammad Samsurya SPD Mat. Selamat siang Pak. Ya, siang. Mohon maaf ini Pak mengganggu waktunya. Kami dari program guru penggerak terkhusus calon guru penggerak memiliki tugas terkait pengambilan keputusan pemimpin, di mana ini nanti ada pertanyaan-pertanyaan tentang dilema etika dengan rujukan moral. Di sini kami ingin mengetahui Bapak pernah nggak gitu mengalami dilema etika atau rujukan moral ketika mengambil keputusan? Selama ini? Iya Pak. Selama ini ketika mengambil keputusan pernah terjadi juga, tapi tidak sering. Ya, tidak sering. Dilema etika, rujukan moral pernah nggak Pak? Rujukan moral, ya pasti lah, setiap individu manusia ini kan pasti punya kelebihan dan kekurangan. Jadi kalau selama memimpin kepala sekolah ini sudah 10 tahun itu kan pasti ada hal-hal kayak gitu. Tapi kita harus bisa menyaring. Maksudnya kita harus bisa memilah-milah ya, situasi, kondisi tentang masalah yang dihadapi orang itu, terutama masalah guru-guru misalkan. Tapi selama ini kayaknya jarang sekali saya selaku kepala sekolah ini gampang terbujuk kalau ada masalah-masalah ya, sampai dengan rujukan moral ya, rujukan moral ya. Hanya ya itu tadi lah, seringkali kita bergurau saja, tapi tetap kebijakan ya atau langkah yang diambil itu harus sesuai dengan prosedur ya, SOP-nya lah selaku kepala sekolah terhadap guru. Kalau ada hal-hal yang paling tidak bertentangan atau hal-hal yang hal yang dilakukan misalkan oleh seorang guru itu paling tidak melanggar SOP atau tata tertib atau kedisiplinan terutama ya, itu saya rasa. Jadi dari kasus-kasus yang dilema etika tadi, bagaimana cara Bapak mengidentifikasinya Pak? Kasus-kasus ya, identifikasi kita lihat dulu, kita identifikasi seberapa besar ya kan masalah-masalah yang terjadi ya. Apakah itu masalah moral dan sebagainya, atau yang berhubungan dengan etika guru. Paling tidak kita harus identifikasi dan kita pilah-pilah sebesar apa itu ya masalah yang dihadapi. Apakah itu sudah berhubungan sampai dengan masalah yang ya, moral, etika seorang guru dan sebagainya. Terus selanjutnya kita bisa menentukan siapa yang terlibat dalam situasi itu, siapa, dan juga selanjutnya bisa mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan masalah itu, dan dengan bisa bertanya kepada guru yang lain, kita mencari informasi tentang dilema yang terjadi. Terus kita uji, selanjutnya kita uji benar atau salah ya, menurut standar-standar profesi kita sebagai guru. Kalau misalnya nih Pak, ada dua kepentingan sama-sama benar, jadi benar untuk kelompok kecil, terus benar juga untuk kelompok besar. Jadi
bagaimana cara Bapak untuk mengambil keputusan antara benar dengan benar tadi, kepentingannya sama-sama benar, gimana Bapak untuk mengambil keputusannya Pak? Ada dua kepentingan nih sama-sama benar gitu. Kita uji paradigma itu, ada kepentingan yang sama-sama benar, kita uji ya. Misalkan ada hal yang terjadi kan ya. Contohnya misalkan ada rasa keadilan dengan rasa kasihan ya. Ada kebenaran dengan kesetiaan ya. Ada yang jangka pendek melawan jangka panjang ya. Harus kita identifikasi paradigma itu. Jadi kita bawa masalah itu pada situasi-situasi itu harus betul-betul mempertentangkan antara kedua nilai inti kebajikan yang sama-sama penting. Artinya kalau kita menghadapi situasi yang seperti itu ya, sama-sama benar, contohnya dilema etika, kita selesaikan sama-sama menguntungkan, tidak ada satu yang dirugikan gitu. Berarti memilih yang mana yang lebih penting. Ya, mana yang lebih penting. Menyampingkan kepentingan. Ya, menyampingkan kepentingan itu tadi. Untuk kepentingan siapa. Ya. Berarti tadi langkah-langkahnya tadi Bapak bilang cari dulu fakta-faktanya ya Pak ya. Ya. Yang mana yang lebih penting, terus siapa yang terlibat gitu ya Pak ya, itu langkahnya Ya. untuk pengambilan keputusan. Terus selama ini yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu apa saja Pak? Yang paling efektif ya. Iya. Kasus dilema etika kalau kita sama-sama benar dan sama-sama memiliki kepentingan yang sama-sama juga mendukung kan gitu ya. Penyelesaiannya ada dua kasus paling tidak kan, ada lebih dari satu orang yang punya pemahaman berbeda tapi dua-duanya benar gitu, pemahamannya beda tapi juga benar ya. Kita berikan pengertian lah padanya ya. Tapi kita tetap mendahulukan mana yang lebih diutamakan. Mungkin masalah yang lebih diutamakan kita dahulukan, ya kan? Kita selesaikan lebih dulu. Nah, mungkin yang masalah yang selanjutnya itu juga benar, tapi kita sementara kesampingkan dulu, atau nanti penyelesaiannya akan kita tindak lanjuti belakangan. Ada nggak Pak tantangan dalam pengambilan keputusan tadi Pak, antara kepentingan sama-sama penting tadi? Ya jelas, tantangan itu kan pasti ada. Bagaimana kita bisa menyenangkan pihak-pihak yang sama-sama benar, gitu. Tantangannya kan ada. Paling tidak kita harus mengambil sikap yang tepat, gitu ya. Tepat guna dalam artian itu tadi, kepala sekolah harus bisa mengambil keputusan, dan keputusan ini tidak memberikan rasa ketidakadilan. Ya. Terus itu Pak, ada nggak jadwalnya? Misalnya ada kasus nih, ada kasus itu ada nggak jadwalnya harus hari ini diselesaikan, atau tunggulah beberapa hari lagi kita selesaikan, atau pas ada kasus langsung di situ di tempat kita selesaikan gitu? Jadwalnya ada nggak? Tergantung situasi dan kondisi. Sebab kasus itu kan tidak terjadwal. Otomatis penyelesaiannya kan mana mungkin kita bisa menjadwal. Misalkan hari Senin kepala sekolah punya jadwal untuk menyelesaikan dilema etika atau menyelesaikan kasus-kasus bujukan moral, kan enggak. Hal itu kan masalah-masalah dilema etika atau bujukan moral itu kan kadang-kadang dia muncul secara spontanitas. Jadi untuk penyelesaiannya ya paling tidak bisa juga di saat itu, tapi bukan di tempat itu, tetap kita panggil yang bermasalah itu.
Berarti pada saat itu juga, tapi Ya, di bisa. tempat yang berbeda. Di gitu. tempat yang berbeda bisa. Ya, kalau terjadwal saya rasa enggak. Kalau memang terjadi Enggak, maksudnya gini masalah, Pak. Misalnya hari Kamis ini ada masalah, terus kita bilang nanti kita selesaikan pada saat rapat gitu. Enggak harus kayak gitu gitu. Setiap Senin kan kita rapat. ya bisa. Kalau masalahnya itu bisa kita Tergantung selesaikan. kasus Ya, berarti tergantung ya. kasusnya. Kalau kasus sudah menyangkut individu dan menyangkut harga diri dan sebagainya, itu kan kadang-kadang kita nggak bisa menyelesaikan dalam bentuk rapat. Kita harus panggil siapa individu-individu itu, kita bisa panggil, kita berikan arahan, dan kalau bisa diselesaikan masalah itu, dan harus bisa selesai gitu masalah itu, nggak bisa kita tunda-tunda. Jadi kalau ditunda-tunda nanti akan merembet dan yang lain. Ya. Terus Pak, ini ada nggak orang yang bisa membantu Bapak dalam menyelesaikan masalah, atau faktor-faktor apa yang mempermudah Bapak dalam menyelesaikan masalah? Ya jelas, kalau kepala sekolah ini nggak bisa berdiri sendiri. Kalau masalah siswa, kepala sekolah otomatis dibantu oleh wali kelas, BP, ya, terus sampai ke wakil kesiswaan. Kalau masalah guru kan paling tidak kita harus mencari informasi, ya, menggali informasi tentang dilema-dilema itu yang terjadi sama guru dan sebagainya. Paling tidak kita minta pertimbangan, ya, pertimbangan solusi sama wakil, ya, wakil, karena yang paling tidak yang di bawah struktur organisasi sekolah ini kan dari kepala sekolah, wakil. Nah, kita tetap koordinasi dengan wakil, kita cari solusi. Ya. Ini terakhir nih Pak, dari semua hal yang Bapak sampaikan pasti kan itu ada kasus yang mungkin masih Bapak ingat atau apa gitu. Jadi dari kasus tersebut pembelajaran apa yang dapat Bapak ambil dalam penyelesaiannya gitu Pak, dalam mengambil keputusannya? Ada juga kasus kadang-kadang guru-guru kita ini seringkali ada yang emosional, ya, apalagi kalau guru-guru yang perempuan, ya, sangat emosional, kadang-kadang susah untuk terkendali, ya, terus melakukan tindakan-tindakan itu menyakiti kawan guru yang lain, kan ada kasus seperti itu. Ya otomatis kita tetap menyelesaikan hal itu, kita panggil, kita berikan pembinaan, ya, terus kita panggil yang seperti mengalami musibah tadi, mungkin dengan emosional tadi, ya tetap kita panggil. Dan kalau hal itu tidak terjadi pertentangan atau tidak terjadi saling permusuhan, saya rasa bisa diselesaikan satu-satu. Tapi kalau udah ada kayak sedikit pertengkaran dan sebagainya, ya kita harus selesaikan, kita panggil dua-dua. Berarti pembelajarannya harus tetap kolaborasi. Ya tetap lah. Kolaborasi tetap itu. Kita cari informasi dari wakil. Berarti kepala sekolah itu nggak diem aja gitu ya Pak ya? Ya jelas lah. Tetap ini ya Pak ya? Kepala sekolah tetap bertanggung jawab terhadap situasi dan kondisi yang ada di sekolah. Ya. Terima kasih atas waktunya Pak. Ya, Mohon maaf sama. sudah mengganggu. Ya, nggak apa-apa. Permisi Pak. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryani Nasution SPD. Saya calon guru penggerak angkatan 5 SMA Negeri 4 Bagian Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Di sini saya akan mewawancarai kepala sekolah TK Bintang Pengharapan, yaitu Ibu Rispa Sondang Sianipar SPD, terkait pengambilan keputusan dalam dilema etika atau bujukan moral. Bu, selamat siang Bu. Maaf Bu mengganggu waktunya. Di sini saya calon guru penggerak angkatan 5 dari Kabupaten Rokan Hilir. Saya bertugas di SMA Negeri 4 Bagian Sinembah, di mana di sini kami memiliki tugas untuk mewawancarai
kepala sekolah terkait pengambilan keputusan di dalam dilema etika maupun grojokan moral. Sebelumnya saya ingin bertanya Bu, pernah nggak Ibu mengalami dilema saat mengambil keputusan terkait tentang pendidikan? Ada dilema, namanya dilema etika ya, mengenai kedisiplinan dan kehadiran guru. Ya, tentang kehadiran guru ya Bu. Berarti Ibu pernah mengalami tentang dilema etika ya Bu ya. Itu kira-kira selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika tadi Bu? Ya, untuk kasus-kasus yang dimana seperti yang saya sampaikan tadi, ya biasanya guru tersebut misalnya nggak hadir. Nggak hadir itu contohnya misalnya ada suatu pelatihan. Nah, pelatihan itu kan dengan minimnya guru sangat mengganggu proses belajar mengajar. Tapi di sisi lain guru tersebut sangat penting untuk memperluas wawasan ilmu mereka. Cuman hanya saja ya mencari jalan keluarnya itu ya kita komunikasi dengan guru yang lain supaya bisa menghandle misalnya guru ruangan yang supaya dikondisikan guru yang lain untuk mengkondisikan ruangan anak tersebut. Oh, berarti Ibu pernah ya Bu mengalami dilema di mana satu sisi guru juga perlu menggali ilmu pengetahuannya, satu sisi juga guru harus tinggal di sekolah ya Bu ya. Ya. Itu merupakan salah satu dilema etika dalam pengambilan keputusan bagi kepala sekolah. Nah, dalam kasus tadi itu kira-kira bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, langkah yang diambil ya untuk prosedur seperti itu biasanya kita lebih kita komunikasi lah, meminta masukan dari guru-guru yang lain bagaimana kita mengambil keputusan yang terbaik. Mengambil keputusan berarti berkolaborasi dengan guru-guru lain. Ya. Selanjutnya Bu, kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tadi? Ya, mengambil hal-hal yang saya anggap efektif itu dalam pengambilan keputusan yaitu seperti kasus-kasus dilema dilema etika tadi ya, kita lebih membangun komunikasi lah, itu yang pertama. Yang kedua, sering kita mengadakan paling enggak sekali seminggu itu pertemuan rapat antara guru dengan kepala sekolah. Nah, dalam hal tadi tuh Bu, yang dilema etika itu kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan, pasti ada tantangan ya Bu ya, tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Ada nggak sih tantangannya menurut Ibu? Ya, tantangannya di samping ini kita untuk menegakkan suatu aturan ya, ada dilemanya. Ya di sisi lain kalau kita dalam segi misalnya dalam sisi lain misalnya kita udah lama kerjasama dengan guru tersebut, kita banyak pertimbangannya, ada toleransi, ada kita cinta kasih lah misalnya. Terus dalam mengambil keputusan itu sangat sulit sebenarnya kalau kita mengambil keputusan itu di satu sisi lain kita kan harus menerapkan suatu peraturan di sekolah ini. Itu aja sih. Nah, misalnya nih Bu, Ibu dihadapkan pada suatu kasus gitu kan Bu. Ibu dihadapkan suatu kasus yang nilainya sama-sama penting misalnya nih kan. Terus ada nggak dalam kasus itu Ibu langsung menyelesaikan, atau ada jadwalnya, atau ada tempat tertentu untuk menyelesaikannya, atau ada kasus langsung di situ diselesaikan Bu? Biasanya kita hari itu juga diselesaikan, tapi kita mengambil waktu tertentu lah. Kita berbicara dengan hati ke hati.
mencermati bagaimana sebaiknya untuk membangun sekolah ini supaya lebih maju dan berkembang gitu. Berarti ada tempatnya juga ya Bu, ada waktu tapi pada hari itu juga seperti itu. Biar Tidak berlarut-larut. Biar cepat selesai gitu ya Bu ya. Terus dari kasus atau dilema etika, ada nggak seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, faktor-faktor yang terutama itu pastinya ya teman sejawat ya, teman sejawat kita saling sharing gitu bagaimana caranya supaya sekolah itu menerapkan kedisiplinan sekolah itu tanpa mengganggu proses pembelajaran di sekolah tersebut. Kita lebih berkolaborasi. Lebih berkolaborasi dengan guru yang lain. Iya, oke. Yang terakhir ini Bu, dari semua hal yang tadi telah disampaikan kan Bu, dalam kasus itu kira-kira pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman-pengalaman dalam pengambilan keputusan Bu? Ya, sebenarnya ada pengalaman kita ya dalam mengambil suatu keputusan itu sangat dilema. Sebenarnya mengambil suatu keputusan itu misalnya kita mengambil suatu keputusan itu dari sisi peraturan sekolah, tetapi dengan sisi lain dengan kita dilemanya dengan ketika dilema etika itu ya kita memikirkan itu tadi mengenai toleransi itu tadi, mengenai kasih ya kan, mengenai tanggung jawabnya, kejujurannya. Nah itu salah satu pengalaman dilema. Jadi pembelajaran dalam kementerian itu harus tetap menerapkan nilai-nilai kebajikan, toleransi, tanggung jawab ya Bu ya, dan komitmen juga ya Bu ya. Terima kasih Bu atas waktunya. Terus mohon maaf telah mengganggu Ibu, aktivitas Ibu, dan saya selamat siang. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.